7,28 juta orang di Indonesia nganggur, 1 jutanya sarjana. Bayangkan kamu muda, punya ijazah, punya mimpi besar, tapi setiap pagi yang kamu dapat hanyalah penolakan. Bukan 1 orang, bukan 1.000, tapi 7,28 juta penduduk Indonesia kini menganggur. Dan mayoritasnya adalah genset. Pertanyaannya, siapa yang salah? Data baru menunjukkan angka pengangguran di Indonesia telah mencapai 7,28 juta jiwa yang mengejutkan. Sebagian besar dari generasi yang selama ini disebut sebagai generasi harapan bangsa, Gen Z. Generasi yang lahir di era digital yang katanya kreatif, adaptif, dan cara cepat belajar, namun justru paling banyak kehilangan pekerjaan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Generasi kita, mau kita hustle kayak gimana? Double job, kerja sampai lembur. Faktanya kita mau ke IKEA aja ngeliat furniture geter tuh. Makanya banyak Gen Z memilih untuk nikahnya ntar aja, nunda nikah, atau nggak mau nikah bahkan. Karena memang Gen Z susah beli rumah, susah beli tanah, dan semua harga serba mahal, sekolah mahal, kesehatan mahal, gila-gilaan. Ini faktanya, kita sulit mengejar achievement orang tua kita. Karena apa? Masalah struktural. Fenomena ini disebut intergenerational inequality. Ada dalam buku The Price of Inequality yang bilang bahwa nggak ada namanya ketimpangan itu karena masalah kita males, terus kita nggak mau kerja keras. Enggak karena kita stroberi, tapi karena memang masalah struktur, hasil dari kebijakan publik, hasil dari regulasi, hasil dari 7,28 juta bukan angka kecil, itu setara dengan satu provinsi besar yang seluruh penduduknya tidak bekerja. Setiap angka itu adalah satu keluarga, satu mimpi, dan satu masa depan yang tertunda. Dan yang lebih menyedihkan, ini baru permukaan masalah. Sebut saja Ardi, 23 tahun, lulusan universitas ternama, IPK bagus, aktif organisasi. Namun selama 14 bulan, Ardi hanya mendapat satu hal, kami akan menghubungi Anda kembali, dan panggilan itu tidak pernah datang. Lapangan kerja sempit, syarat kerja tidak realistis, fresh graduate tapi diminta pengalaman, PHK massal, otomatis AI dan otomatisasi dan AI. Gen Z tidak malas, mereka hanya datang di waktu yang salah ke sistem yang belum siap. Namun masalahnya bukan cuma itu, tekanan mental, putus asa, overthinking, hilangnya kepercayaan diri. Menganggur bukan cuma soal tidak punya uang, tapi soal harga diri. Ketika orang tua bertanya kapan kerja, itu terasa seperti vonis. Apakah masih ada harapan? Side hustle, freelance, konten digital, kerja global. Gen Z bukan generasi lemah, mereka hanya generasi yang sedang diuji paling keras. Dan ujian ini belum selesai. 7,28 pengangguran bukan sekedar data, itu adalah alarm. Jika hari ini kita diam, maka besok angka itu bisa jadi lebih besar. Dan mungkin suatu hari nanti angka itu adalah kita. Menurut kamu siapa yang paling bertanggung jawab? 7,2 juta pengangguran bukan sekedar angka di laporan. Itu adalah peringatan, namun setiap krisis selalu punya dua jalan, kehancuran atau perubahan. Skill digital, editing, voice over, desain, AI tools, kerja global, freelance, remote, konten digital dan ekonomi kreator. Belajar cepat bukan nunggu sempurna. Hari ini ijazah bukan segalanya. Yang dicari adalah skill yang bisa dipakai sekarang. Lapangan kerja harus mengikuti zaman, bukan memaksa anak muda hidup di masa lalu. Program pelatihan yang relevan, dukungan UMKM dan kreator digital, regulasi kerja jarak jauh, bukan akses kerja internasional, bukan bantuan sesaat, tapi sistem yang bertahan. Menganggur bukan aib, dan diam dan menyerah itu yang berbahaya. Dukungan mental, kurangi tekanan sosial, hargai proses bukan hasil instan.
karena setiap mimpi butuh waktu untuk hidup kembali. Geng Z bukan generasi gagal, mereka hanya lahir di era yang keras. Dan jika hari ini mereka belum bekerja, bukan berarti mereka tidak berguna. Mungkin mereka hanya sedang membangun jalan mereka sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau membantu mereka atau membiarkan angka 7,28 juta itu terus bertambah? 45.000 lulusan S1 dan lebih dari 6.000 lulusan S2 sampai S3 di RI nganggur dan putus asa karena nggak dapet kerja. Kok bisa? Ini jadi realitas pahit di balik megahnya toga dan gelar akademik. Ternyata semakin tinggi sekolah itu bukan berarti jalannya juga semakin mulus ya. Karena krisis ini belum berakhir dan masa depan Indonesia sedang ditentukan hari ini. Sebelum video ini berakhir, ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Pengangguran bukan hanya tentang tidak punya pekerjaan. Pengangguran adalah tentang waktu, waktu yang terus berjalan sementara hidup terasa diam. Setiap pagi jutaan gengsek bangun dengan pertanyaan yang sama. Hari ini aku harus ngapain? Bukan karena mereka malas, bukan karena mereka tidak mau berusaha, tapi karena pintu yang mereka ketuk seringkali tidak pernah dibuka. Dan semakin lama makin berlalu, rasa percaya diri itu pelan-pelan menghilang. Di dunia yang berubah cepat, cara bertahan bukan lagi menunggu kesempatan, tetapi menciptakannya. Geng Z harus berhenti menunggu pekerjaan datang dan mulai bertanya, masalah apa yang bisa aku selesaikan? Belajar kecil tapi konsisten, bangun portfolio, bukan cuma CV, mulai dari nol tapi mulai sekarang. Tidak harus viral, tidak harus langsung sukses, yang penting bergerak. Di luar sana dunia sedang berubah dan perubahan itu tidak menunggu siapapun. Editing video sederhana, voice over, menulis naskah, desain, AI tool, pekerjaan jarak jauh, semua itu tidak butuh modal besar. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk belajar. Satu skill bisa menyelamatkan satu masa depan. Namun, tidak adil jika semua beban diletakkan di pundak anak muda. Negara harus hadir bukan hanya dengan janji, tapi dengan jalur yang nyata. Pelatihan sesuai industri, akses kerja global, dukungan kreatif, karena masa depan bangsa tidak bisa dibangun dengan pengangguran. Dan untuk kita semua satu hal yang sederhana yang bisa dilakukan, berhenti menghakimi, berhenti membandingkan, mulai mendengarkan. Kadang yang dibutuhkan seseorang bukan nasihat tapi pengertian. 7,28 juta pengangguran hari ini bisa jadi angka yang menakutkan, tapi juga bisa menjadi awal perubahan jika kita mau bergerak bersama. Karena gengsek bukan generasi lemah, mereka hanya belum diberi ruang. Dan jika ruang itu tidak diberikan, maka akan menciptakannya sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi karena mereka menganggur, tapi apa yang akan terjadi jika kita terus membiarkannya, dan jawabannya itu mungkin sedang kita tonton hari ini. Sampai di sini dulu video yang saya buat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau komen silakan komen, yang belum subscribe silakan subscribe. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.